Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lailatukum sa'idah. Teman-teman semuanya, kaifa halukum al-yawm? Saidatul Mubarak bi khair alhamdulillah. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Ana bi khair aidan alhamdulillah. أتمنى أن تكونوا في الصحة والعافية والحماسة فطبعا لاشتراك هذه الدراسة. طيب أيها الإخوة، هيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب, langsung aja teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar tentang tasrif istilahi. Hari ini kita akan belajar tentang tasrif istilahi. Apa itu tasrif istilahi? Nanti akan saya jelaskan apa definisinya, gunanya apa, perubahannya itu ke bentuk apa aja. Insya Allah akan kita bahas hari ini. Taib, kita mulai yang pertama dari tasrif istilah. Tasrif istilah itu apa definisinya? Definisi tasrif istilahi ya. Definisinya adalah perubahan satu sigot menjadi sigot lain. Perubahan dari satu sigot menjadi sigot lain dari sigot fi'il madhi hingga sigot isim alat. Nah, inilah definisi dari tasrif istilahi yang dimaksud dalam materi kali ini. Perubahan satu sigot atau satu bentuk kata kepada sigot lain, bentuk kata yang lain, yakni dari fi'il madhi sampai dengan isim alat. Ada sigot fi'il madhi, ini bisa teman-teman lihat yang paling kanan ini ya. Namanya sigot fi'il madhi, berarti bawahnya ini namanya wazan-wazan fi'il madhi. Lalu berikutnya ada sigot fi'il mudhari, berarti bawahnya ini wazan-wazan fi'il mudhari. Berikutnya yang ketiga ada sigot isim masdar ghairu mim. Isim masdar ghairu mim berarti ini bawahnya adalah wazan-wazan masdar ghairu mim. Kemudian berikutnya ada isim masdar bil mim. Isim masdar dengan mim, yaitu yang diawali mim. Kemudian ada isim domir, isim fa'il, isim isyarah, isim mausul. Afwan, bukan isim mausul ya, isim maf'ul. Kemudian fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman dan makan, yang terakhir isim alat. Nah itu teman-teman, itu namanya sigot. Sigot fi'il madhi, mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman makan, isim alat, namanya sigot. Perubahan sigotnya itulah yang kemudian dinamakan tasrif istilahi. Gitu ya. Apa gunanya kita belajar tasrif istilahi? Guna dari tasrif istilahi ini untuk membentuk kata sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Saya beri contoh ya. Ada kalimah sajada. Sajada itu artinya telah bersujud. Telah sujud itu kan fi'il madhi ya, telah sujud. Kemudian kita pengen bilang kalau orang yang sujud bahasa Arabnya apa ya? Tinggal kita tasrif nanti ke isim fa'il menjadi sajidun. Artinya orang yang sujud. Kalau kita pengen bilang
yang disujudi, sesuatu yang disujudi, berarti Allah ya. Itu bahasa Arabnya apa ya? Itu masjudun. Masjudun. Kalau saya pengen bilang tempat sujud apa ya? Tempat sujud masjidun dan lain sebagainya. Dari satu kata itu, satu bentuk kata, kita rubah ke bentuk kata yang lain sesuai dengan yang kita kehendaki maknanya itu. Itulah fungsi daripada tasrif istilahi. Jadi kita belajar tasrif istilahi itu belajar gimana caranya mengubah satu sigot, satu bentuk kata menjadi sigot atau bentuk kata yang lain sesuai yang kita kehendaki. Itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya disesuaikan dengan wazan-wazan atau pola-polanya. Cara mengubah satu sigot ke sigot lain itu dengan cara diikutkan wazan yang sudah tertera di sini nih. Meskipun ada juga nanti satu sigot atau beberapa sigot itu yang sifatnya sama'i atau simai. Kalau simai atau sama'i itu nanti tidak bisa kita samakan dengan wazan-wazan yang ada di sini. Melainkan harus kita hafalkan bentuknya. Biasanya itu nanti terjadi dalam masdar. Itu ya. Baik. Izin ini saya hapus teman-teman. Sekarang kita akan praktik. Ya, kita akan praktik mentasrif. Sebentar. Saya carikan yang tulisannya agak besar. Nah, ini. Ini sama aja ya kayak tadi, cuman ini nggak ada di materi halakoh itu nggak ada tulisannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, mulai dari yang paling kanan itu ada sigot fi'il madi, berikutnya ada sigot fi'il mudhari, kemudian ada sigot isim masdar ghairi mim, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, zaman makan. Oke. Kita langsung praktik gimana sih eh, perubahannya, kemudian ketika berubah itu maknanya berubah gimana? Kita ambil di sini kalimah akroma yukrimu. Kemarin kita kan sudah belajar tuh ya. Fi'il sulasi mujarad, sulasi mazid kan sudah. Akroma yukrimu ini ikut wazan af'ala yuf'ilu. Akroma fi'il madi, yukrimu fi'il mudhari. Akroma ini artinya telah memuliakan. Memuliakan. Nah, kalau yukrimu sedang memuliakan. Sedang memuliakan. Kalau ikroman, nah ini kita buat dia jadi masdar, akroma yukrimu jadi ikroman, diikutkan wazan if'alan. Maknanya apa ikroman itu? Maknanya adalah pemuliaan atau memuliakan itu bisa juga. Makna masdar itu adalah kata kerja yang dibedakan. Kata kerja yang dibedakan itulah masdar. Jadi kalau kita mengartikan atau memaknai kata yang bentuknya masdar, itu bisa dengan makna seperti fiilnya, dengan catatan masdar itu tidak terikat waktu. Ikroman artinya memuliakan, di maknanya kayak fiil, tapi nggak terikat waktu. Tidak bermakna telah atau sedang memuliakan, tidak. Yang kedua Penghormatan. bisa juga kita maknai pemuliaan, gitu. Yakni kata kerja diimbui an belakangnya.
Ada imbuhan an kalau dalam bahasa Indonesia. Misalkan bermain jadi permainan, belajar jadi pelajaran. Gitu ya. Jadi masdar itu bisa dimaknai sesuai dengan kata kerjanya, asal tidak terikat waktu, atau diimbuhi an belakangnya. Cara memaknai masdar seperti itu. Antum misalkan bilang qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atan itu kan masdar ya. Berarti maknanya qira'ah itu bisa antum bilang bacaan atau membaca. Kata bayak tubuh kitabatan. Kitabah ini maknanya bisa menulis atau penulisan. Tayyib. Saya lanjutkan dulu. Berikutnya ada yang namanya masdar mim. Apa bedanya dengan goiru mim tadi? Hanya dari segi awalannya. Kalau masdar mim awalannya mim. Gitu. Kalau masdar goiru mim tidak diawali mim. Di sini lafadznya mukroman. Akroma yukrimu ikroman wa mukroman. Karena wazannya muf'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan. Artinya mukroman sama dengan ikroman. Sama persis. Secara penggunaan, yang digunakan ini yang mana? Keduanya bisa digunakan dengan catatan. Perlu kita lihat orang Arab itu lebih sering menggunakan yang mana. Kadang orang Arab lebih suka menggunakan masdar mim juga. Meskipun yang lebih sering ya menggunakan masdar ghairu mim. Ya, jadi ikroman mukroman bisa antum gunakan untuk makna pemuliaan. Itu meskipun ikroman lebih sering digunakan daripada mukroman. Baik, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang ditanyakan nggak tentang makna dari masdar itu tadi? Madi, mudhari', masdar. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Belum ada ya? Oke, sekarang kita ke sigot isim fa'il. Isim fa'il itu apa? Yaitu isim yang menunjukkan makna pelaku pekerjaan. Jadi yang melakukan. Fa'ilun itu kan dari kata fa'ala yaf'ulu fahuwa fa'ilun. Fa'ilun yang melakukan. Berarti di sini kalau akroma yukrim ikroman wa mukroman isim fa'ilnya itu mukrimun. Artinya adalah yang memuliakan. Bisa orang, bisa sesuatu, tergantung konteksnya. Mukrimun orang yang memuliakan. Misalkan ada kalimat Zaidun mukrimun. Zaid itu orang yang memuliakan. Zaidun mukrimud doifi. Zaidun orang yang memuliakan tamunya. Gitu. Caranya seperti itu, teman. Misalkan contoh lain ya. Ada kalimat aslaha yuslihu islahan wa muslahan fahuwa muslihun. Zaidun muslihud dunya. Zaid itu adalah orang yang mendamaikan dunia. Muslih, pendamai. Nah, gitu. Jadi isim fa'il itu cara memaknainya adalah orang yang melakukan. Ya, gitu. Jadi ditambahi bisa pendamai, pemulia, pembaca, qori misalkan. Oh, huwa Zaidun qari'ul Quran. Qari'un itu kan isim fa'il dari qara'a. Zaid pembaca Quran. Kayak antum misalkan ikut kelas ini berarti antum thalibul ilmi. Anta thalibul ilmu. Kamu itu pencari atau penuntut ilmu. Anta khodimul ma'had. Kamu itu khodimnya ma'had. Anta katibur rasul. Kamu itu penulisnya utusan. Dan seterusnya. Gitu caranya memaknai isim fa'il. Kita belum bicara tentang gimana cara merubahnya teman-teman ya. Kita baru belajar maknanya setiap sigot itu apa. Nanti setelah ini akan saya jelaskan gimana kita mengubah itu dari fi'il madi ke mudhari'. Caranya gimana. Isim fa'il begitu. Nah, isim maf'ul. Kalau isim maf'ul maknanya yang dikenai pekerjaan. Kalau di sini lafadznya wada kamu kromun. Karena wazannya muf'alun. Wada kamu muf'alun. Berarti wada kamu mukromun. Artinya orang yang dimuliakan. Ja'ani Zaidun.
fa ukrimuhu. Lidzalika huwa mukramun. Zaid datang kepadaku, saya memuliakannya. Kalau begitu dia mukram. Dia itu dimuliakan. Mukramun. Contohnya lagi misalkan al-babu maftuhun. Pintunya terbuka. Itu. Zaidun mansurun. Zaid tertolong. Nah, gitu caranya teman-teman. Untuk memaknai isim maf'ul itu biasanya diawali di atau ter. Gitu ya. Al-babu maftuh. Berarti babnya atau pintunya dibuka atau terbuka. Lalu fi'il amr, fi'il nahi, saya kira jelas teman-teman ya. Cara memaknai fi'il amr, fi'il nahi itu. Amr perintah, nahi larangan. Jadi akrim, ini fi'il amr dari akroma, maknanya muliakanlah. Akrim doifaka, muliakanlah tamumu. Akrim zaujaka, muliakanlah pasangan kamu. Iftah al-kitabah, iftah al-kitabah, buku bukalah bukumu, bukalah buku, dan seterusnya. Iqra kitabak, baca bukumu. Banyak sekali teman-teman. Kemudian untuk fi'il nahi itu maknanya fi'il yang menunjukkan larangan. Contohnya la tukrim di sini ya. Karena ikut wazan la tuf'il. Janganlah kamu memuliakan. La tukrim al-kadzaba. Janganlah kamu memuliakan pembohong. Dan yang terakhir isim zaman makan. Isim zaman makan di sini lafadznya mukromun mukromun. Ada dua ini maksudnya bentuknya sama teman-teman. Zaman dan makan tuh bentuknya selalu sama. Ini maknanya waktu memuliakan atau tempat memuliakan. Kayak tadi misalkan masjid, tempat sujud. Musola, tempat sholat. Manzil, tempat mampir atau tempat tinggal. Maskan, tempat tinggal. Majelis, tempat duduk. Maktab, tempat menulis. Banyak sekali. Dan yang di sini nggak ditulis, itu adalah isim alat ya. Karena ini kan sulasi mazid. Kalau sulasi mazid nggak punya isim alat. Isim alat itu isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Contohnya seperti kana sayak nusu, isim alatnya miknasatun. Miknasatun artinya alat untuk menyapu. Fatahayaf tahu, isim alatnya miftahun, alat membuka. Ro'ayaro, melihat, isim alatnya mir'atun, alat untuk melihat atau kaca. Wahakada dan seterusnya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan bagaimana kita membentuk itu tadi sigot-sigot itu, saya buka sesi pertanyaan dulu. Tafadhol. Bisa. Tafadhol ya, akhi. Satu-satu ya. Ustaz, Oke. berarti yang barusan Ustaz contohkan ini fi'il majid Ustaz ya? Sulasi mazid, betul. Majid. Ya. Terus untuk penggunaan saat kita dengar saat hasrif itu kan suka ada fahuwa dan wazaka. Saat di sini juga kan ada. Taib. Sebenarnya dalam tasrif itu fungsinya apa? Fahuwa dan wazaka. Taib. Keren. Afwan ya, akhi. Fahuwa wadaka ini simbol, rumus kode. Jadi sebagai kode bahwa setelah fahuwa itu adalah isim fa'il. Setelah wadaka itu adalah isim maf'ul. Fahuwa mukrimun, maka dia itu adalah orang yang memuliakan. Wadaka mukramun, dan hal itu dimuliakan. Kode aja, akhi. Penggunaan domir di situ tuh kode. Bahwa setelah fahuwa itu isim fa'il, setelah wadaka isim maf'ul. Itu aja setahu saya. Taib. Misal, Tafadhal ya, akhi. oke, ini yang sering saya dengar itu masalah kataba itu. Itu isim makannya itu kan jadi bisa kemana-mana itu kan, tempatnya penulis, tempatnya kantor, tempatnya buku kan itu ya gini.
Nggih. Gitu. Jadi kayak maktabun itu. Nggih. Apakah ada contoh-contoh kalimat lain juga ada yang seperti itu berarti? Terima kasih. Syukran. Taib. Ya. Maktab. Memang maktab itu maknanya umum sekali ya sebenarnya, tempat menulis. Dan maknanya bisa banyak, betul yang disampaikan Akhi tadi. Ada meja, kantor. Kalau ditambah tak menjadi perpustakaan. Nah, mungkin caranya kita mengetahui teman-teman ya. Itu nanti kalau sudah masuk dalam sebuah kalimat. Kalau dia belum masuk kalimat ya kita sah-sah aja memaknainya dengan banyak makna. Kalau sudah masuk kalimat nanti kita baru tahu gitu. Oh, ini arahnya ke meja. Ana aktubu alal maktab. Saya nulis di atas meja. Ajtami'u fil maktab. Saya berkumpul di kantor. Kan nggak mungkin ya saya berkumpul di meja gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian apakah ada kalimah-kalimah lain yang modelnya seperti itu? Sebenarnya tidak juga, akhi. Jarang sekali kalimah yang seperti itu ya. Jadi artinya itu tuh berdasarkan kebiasaan orang Arab aja. Jadi rata-rata kalimah kalau dia zaman dan makan maknanya ya satu. Kalau nggak zaman ya makan gitu. Jadi jarang sekali seperti kalimah kata bayak tubuh itu. Jadi tidak perlu khawatir ya masalah itu. Majelis misalkan, majelis tempat duduk bisa jadi menurut budaya kita kan maksudnya ke majelis ini ya, majelis taklim gitu kan, kumpulan gitu. Padahal asli maknanya kan tempat duduk. Sebenarnya maknanya satu, cuman kemudian tinggal konteksnya aja nanti kemana gitu. Syukran. Baik. Afwan ya akhi. Ada lagi nggak? Ustaz, tanya Ustaz. Nggih, satu-satu nggih. Ya. Itu yang tadi kan sajadah wazannya kan sama dengan fa'ala Ustaz ya. Taib. Masjudu. Taib. Tapi kenapa isim makannya jadi masjidun bukan Taib. masjidun? Pertanyaan yang bagus. Nanti akan saya jawab kalau kita udah masuk pembahasan pembuatan sigot ya. Oh iya Ustaz. Oke. Ya, syukron Ustaz. Taib. Afwan ya akhi. Berikutnya. Ustaz, al-kroma itu kan termasuk rubai mujarad Ustaz ya? Bukan akhi. Bukan. Sulasi mazid. Sulasi mazid, baik. Betul. Kemudian kalau kita lihat ke masdarnya ikroman, yang saya tanyakan pertama untuk mengartikan masdar ditambah dengan an. Jadi misalnya yang tadi mulia atau hormat menjadi penghormatan. Yang kedua diawali dengan kata me. Jadi menghormati misalnya begitu, Ustaz. Bisa diartikan seperti itu, Ustaz. Oke, ini konfirmasi aja ya. Jadi masdar itu pengertiannya satu, diimbuian. Diimbuian belakangnya. Kalau depannya ya fleksibel nanti. Tergantung enaknya dalam bahasa Indonesia aja. Jadi kayak akroma yukrimu itu kan kalau fiilnya memuliakan ya akroma yukrimu maknanya. Nah, kalau ikroman maknanya jadi pemuliaan. Depannya berubah jadi pe. Nah, kenapa jadi pe? Nah, itu kaidah bahasa Indonesia lah. Tanya guru bahasa Indonesia. Pokoknya belakangnya itu seringnya jadi ada annya, pemuliaan. Gitu. Kemudian makna yang kedua, maknanya seperti fiilnya. Jadi kalau fiilnya maknanya memuliakan, masdarnya juga bermakna memuliakan. Cuman dengan catatan masdar itu nggak ada keterikatan waktu. Beda dengan fiil. Kalau fiil kan ada keterikatan waktu ya, kayak telah memuliakan, sedang memuliakan, akan memuliakan. Kalau masdar nggak ada. Misalkan nih, yang mudah aja, misalkan koro'a. Koro'a yaqra'u kiro'atan masdarnya. Nah, kiro'ah ini bisa kita artikan kayak fiilnya, membaca, tapi nggak terikat waktu. Ya, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bisa juga kita artikan dengan penambahan an di belakangnya itu tadi. Menjadi bacaan atau pembacaan. Nah, itu nanti sesuai konteks aja. Qiraatul Quran bisa pembacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Al-qiraatus sab'ah, bacaan yang 7 gitu kan.
Kalau kita artikan membaca yang 7 kan aneh. Nah, itu sesuai dengan konteks kalimatnya nanti ngarahnya kemana. Gitu, Akhi. Baik, yang kedua Ustadz, itu kalau tadi kan saya bilang akmatu rubai karena saya lihat dari fi'il mudhari'nya itu kan awalnya domah. Jadi setelah saya lihat dari karoma kan. Tapi pertanyaannya kenapa pada kalimat awalnya pada waktu itu dari kata akroma kalau kita sampaikan menjadi yukrimu atau kembali pada wazan yang sudah dibuat Ustaz. Oke, jadi sekali lagi kemarin sudah saya sampaikan ya, untuk melihat fiil itu sulasi atau rubai, kita jangan melihat selain madinya kalau belum terbiasa. Lihat madinya, teman-teman ya. Lihat madinya supaya apa? Kita tahu huruf tambahannya itu apa, huruf aslinya apa. Akroma. Oh, huruf aslinya kaf, ro, mim. Letaknya setelah hamzah. Berarti hamzahnya ini tambahan di awal. Nggak mungkin kan wazannya fa'lala. Kalau fa'lala semuanya kan asli. Oh, ini berarti wazannya af'ala. Karena fa fiilnya itu kaf. Itu akhir cara mengetahui itu. Kalau antum lihatnya fiil mudhore, ya itu tadi. Nanti kalau belum terbiasa, akhirnya menyangka bahwa ini dari rubai mujarot. Memang betul ini juga dari rubai, tapi namanya bukan rubai mujarot, melainkan sulasi mazid rubai. Endingnya kan 4, memang betul. Cuman dia bukan rubai mujarot. Kalau rubai mujarot semua hurufnya asli, nggak ada huruf tambahnya. Gitu, akhi. Ya, syukur Ustaz. Ya, cukup dulu teman-teman ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan bagaimana kita membuat sigot tadi. Yakni dari fi'il madi ke mudhari dan seterusnya itu ya. Oke. Kita mulai dari sulasi mujarad dulu. Wah, ini nanti panjang teman-teman. Semoga waktunya cukup ya. Sebenarnya satu pertemuan nggak cukup. Adanya ngebut ya. Menggugurkan kewajiban jadi. Kalau kita pengen mendalami ya nggak cukup satu pertemuan. Harus dibahas pelan-pelan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dari tasrif fi'il sulasi mujarad. Bagaimana sih caranya kita mengubah dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari dan seterusnya tuh. Oke. Fi'il madi antum sudah tahu ya kemarin ada yang fa'ala. Kalau sulasi mujarad itu ada yang fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Kemudian dikombinasikan dengan mudhari ada yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Yaf'alu. 3 bab awal. Kemudian ada fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Madi mudhari cara membuatnya dihafalkan. Nggak ada cara lain. Nggak ada rumusnya, nggak ada. Selain hafalan itu. Ya nanti juga hafalan, cuman ada rumusnya gitu. Kalau ini benar-benar pure harus antum hafalkan gitu. Fa'ala yaf'ulu. Kenapa kok fa'ala yaf'ulu? Kan kita harus hafalan. Misalkan nasoro, kenapa mudhari'nya yansuru? Ya harus hafal. Karena kita nggak bisa membuat-buat, oh nasoro saya buat yansiru aja lah, apa yansoru. Nggak bisa. Intinya untuk madi mudhari ini sifatnya sama. Ini harus kita hafalkan. Kemudian untuk masdar, oke. Masdar ini agak panjang. Sebelum kita ke masdar, kita harus memahami tentang fi'il muta'addi dan lazim dulu ya. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Jadi fi'il muta'addi itu butuh maf'ul bih. Fi'il lazim tidak butuh maf'ul bih. Cukup dengan fa'il gitu. Cukup dengan pelakunya. Kenapa saya menyinggung fi'il muta'addi dan lazim dulu? Karena ini nanti kaitannya dengan masdar ghairu mim ini. Antum lihat teman-teman, di sini mulai dari bab 1 ya sampai bab 6 kebanyakan itu wazan ghairu mimnya, masdar ghairu mim itu wazannya fa'lan. Fa'lan, 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 fu'lan, fu'lanan.
apakah apa namanya paten gitu? Apakah masdar itu selalu fa'lan? Jawabannya tidak. Fa'lan itu adalah wazan masdar dari fiil ini apa namanya muta'addi. Fiil sulasi mujarad yang muta'addi. Yang muta'addi. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada fiil sulasi mujarad yang muta'addi, teman-teman nanti bisa ya, nggak harus. Bisa mengikutkan wazannya atau mengikutkan lafadznya pada wazan fa'lan. Sekali lagi, kalau ada fi'il sulasi mujarad muta'addi, maka masdar ghairu mimnya bisa berwazan fa'lan. Bisa, nggak harus. Contohnya saya tulis di atas saja teman-teman ya. Kataba. Kataba itu menulis. Menulis butuh objek kan. Saya menulis buku. Saya menulis surat. Saya menulis angka. Dan seterusnya. Dia butuh objek. Berarti termasuk fi'il muta'addi. Artinya bahwa masdar ghairu mimnya nanti bisa diikutkan wazan fa'lan. Jadi asal mula kenapa ada fa'lan di situ tuh, yaitu tadi untuk fi'il sulasi mujarad yang muta'addi. Jadi kalau kata bayak tubuh, masdarnya apa? Bisa katban. Loh, tapi kita biasanya sering dengar lafadz kitabatan. Sebenarnya yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Katban ini namanya masdar kiasi. Kalau kitabatan ini namanya masdar simai atau samai. Keduanya benar. Jadi ada masdar yang simai, sudah dari sananya apa yang kita dengar kata bayak tubuh. Oh, kitabatan masdarnya. Itu namanya masdar simai. Tapi bisa juga katban, ini namanya masdar kiasi. Kalau simai itu kan berdasarkan pendengaran. Kalau kiasi itu berdasarkan analogi atau persamaan. Artinya bahwa kalau ada fi'il sulasi mujarrad yang muta'addi, masdar ghairu mimnya bisa semuanya bisa disamakan dengan wazan fa'lan gitu loh. Kataba yaktubu katban. Contoh lain teman-teman. Sajada yasjudu tadi ya. Itu kan bersujud ya. Bersujud kan ada sujud kepada apa? Itu kan ada maf'ulnya. Berarti nanti sajada yasjudu masdarnya bisa sajdan. Itu namanya masdar kiasi karena dia dari fi'il sulasi mujarrad yang muta'addi atau yang biasa kita dengar sujudan gitu. Masdar kiasi mudah kayak gitu, tinggal ikutkan wazan fa'lan. Kalau masdar simai harus dihafalkan. Gitu. Pertanyaannya kemudian, itu tadi kan muta'addi, ya kan? Kalau lazim gimana masdarnya? Kalau lazim wazannya semuanya simai, harus dihafalkan. Masdar Masdar ghairu mim dari fi'il sulasi mujarrad yang lazim harus dihafalkan. Contohnya, koma yakumu. Jangan antum ikutkan fa'lan. Karena lazim itu wazannya bukan fa'lan. Koma yakumu masdarnya apa? Kiaman. Oh, kauman. Jangan diikutkan wazan fa'lan lagi. Itu bukan muta'addi. Koma yakumu kan berdiri. Berdiri butuh objek gak? Enggak. Kiaman. Nah, masdarnya kiaman. Loh, kenapa kok kiaman? Karena simai. Contoh lain misalkan. Apa ya? Yang lazim-lazim apa teman-teman? Yang nggak butuh objek. Jalasa. Jalasa. Ya jelisu, masdarnya berarti apa? Julusan. Jalisan. Julusan. Kita tahu kalau masdarnya julusan dari mana?
Mendengarkan. Simai. Simai itu. Iya, kita dengar udah hafal. Hafal kan dari dengar ya, atau dari membaca, dari komus gitu kan. Kalau Nuzul. masdarnya jalsan gitu bener nggak? juga. Nggak Benar. bener ya. Nggak Nggak benar. bener. Karena benar, dia Ustaz. lazim kan. Oh, lazim. Pokoknya yang muta'addi itu loh. Kalau jalsatan ada, kalau jalsan nggak ada. Adanya julusan. Contoh lainnya misalkan Qara'a. Nazalah. Nuzulan. panazala ya. Nah, nazala turun. Turun itu kan nggak butuh objek ya. Nazalal Quran. Udah. Nggak ada, maf'ulnya nggak ada. Cuman fa'il butuhnya. Nazalal Qur'anu. Telah turun apa Al-Quran. Nazala yan zilu. Masdarnya Nuzul. nuzulan. Nuzulan. Nggak boleh nazlan. Itu. Nuzulan. Nuzulan. Kita tahu nuzulan itu karena kita udah pernah dengar. Gitu kan. Dari hafalan kita. Atau lihat komus teman-teman. Cuma Makanya yang ada istilah Apa, Ustaz? nuzulul Quran itu kan. Apa, Baik, Ustaz? sampai sini ada yang ditanyakan, tafadhol teman-teman. Berarti banyak ngikutin wazan fu'ulan gitu ya? Iya. Enggak juga. Oh, Ya memang itu fu'ulan itu salah satu wazan simainya betul. Tapi enggak semuanya ikut wazan fu'ulan. oh. Iya, ya, syukran. Afwan. Kadang ada juga yang lazim itu ikut wazan fa'lan. Loh kok aneh. Ya, tapi nggak bisa kita kaidahkan. Contohnya apa? Nama ya namu, nauman misalkan. Khofa ya khofu, khaufan. Soma yasum saum. Nah, kalau soma yasum itu agak ini ya, agak apa namanya? Kadang dimaknai memuasai soalnya. Baina-baina. Ya, kadang bermakna lazim, kadang bermakna muta'addi kayak zada. Zada, yazidu. Kadang maknanya tambah, kadang menambah. Kadang ada fi'il yang modelnya kayak gitu, teman-teman. Nah, keluar nih. Keluar bahasa Arabnya apa? Yakhruju. Makaja. Kharaja yakhruju. Lah masdarnya apa? Yakhruju. Khurujan. Kharaja yakhruju. Hujan. Ukhruj. Khuruja. Khurujan. Ukhrujan. Ukhruj fi'il amar ya. Ukhruj. Dan amar. Ngusir jadi. Keluarlah gitu kan. Khurujan. Keluaran jadi. Atau keluar. Khuruj. Gitu. Nah, dakhala yadkhulu. Masdarnya apa? Dukhul. Dukhulan. Meskipun Dukhulan. kadang ada juga dakhlan teman-teman. Karena dakhala yadkhulu itu baina-baina juga. Kadang bermakna memasuki. Nah gitu. Intinya kita harus tahu dulu sulasi mujarad ini muta'addi apa lazim. Udah ya? Jelas ya yang ghairu mim? Terus gini, saya kasih rumus. Untuk bab 5 ya, fa'ula yaf'ulu, semuanya lazim. Berarti gimana? Masdarnya tidak berwazan fa'lan gitu kan? Nah, ya udah. Mau semuanya lazim. Jadi masdar simai itu ya ada wazannya, tapi nggak bisa kita analogikan gitu loh. Misalkan ada satu fi'il lazim, oh ini masdar ghairu mimnya wazannya fu'ulan. Berarti kalau ada fi'il lazim yang lain wazannya fu'ulan juga. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa dikaidahkan. Karena pada faktanya fi'il lazim itu masdar ghairu mimnya tidak semuanya fu'ulan. Hasuna yahsunu, masdarnya apa? Husnan. Husnan. Husnan, fu'lan. Kalau ini apa namanya? Syaju'a yasju'u, berani. Masdarnya apa? Sujaan. Bukan. Sujaan. Bukan. Suja itu isim fa'ilnya nanti orangnya. Orang yang berani suja. Keberanian itu loh bahasa Arabnya apa? Oh. Lah, bukan. Apa? Sujaan. Suja. Bukan. Syaja'ah. Nah, itu dia. Syaja'ah. Betul. Syaja'atan. Sujaan. Syaja'ah. Syaju'a yasju'u syaja'ah. Syaja'ah. Junub bahasa Arabnya kan januba ya jenubu. Masdarnya apa?
Junuban. Junuban. Bukan. Janaban. Januban. Janabatan. Janaban. Janabah. Janabat. Apa kita tadi? Iya ada taknya. Janabatan. Itu kalau orangnya junubun. Nah, junub itu orangnya. Kalau Itu. pekerjaan jangan janabatan. Kalau masdarnya janabah. Itu. Misalkan karuma yakrumu mulia. Masdarnya apa? Eh, Kiraman ya. Bukan. Bukan. Karoman. Bukan. Karman. Bukan. Kira- Ya Kiromatan. karom ya bisa karom bisa. Karom. Tapi yang lebih populer Karomatan. Ya? Karomatan. karomah. Iya kan? Karomatan. Karomah. Karomatul aulia. Hmm. Itu kan karomatan, karomah. Kemuliaan artinya itu. Sebenarnya barokatan sebenarnya ya. Ya Ya, barokah. barokah. Barokah itu juga tapi itu Barokah, ya. wazannya beda ya. Kalau itu fa'alah. Rahmatan sebenarnya. Rahmatan, rohima yarhamu rahmatan. Nah, itu juga masdar. Kalau qara'a yaqra'u qira'atan Ustaz jadinya Ya, sama ya juga. itu masdar. Kiroatan, fi'alatan gitu kan. Ya. Jalasa. Julusan. Julusan. Pokoknya harus dihafalkan. Cara ngapalnya gimana? Beli kamus yang ada masdarnya. Itu paling praktis. Kalau lihat di ma'ani bisa Ustaz. Bisa. Kalau kita bisa ini ya memilah-milah ya. Kalau buat pemula biasanya kesulitan tuh. Iya, harus tahu dasarnya dulu ya. Harus Kata tahu dasarnya. dasarnya. Betul. Praktek nih. Praktek. Oke. Nah, itu tadi masdar ghairu mim. Nah, ini udah hampir jam 9 ini baru masdar ghairu mim. Sekarang masdar mim. Nah, ini selanjutnya mudah-mudah ini teman-teman ya. Masdar mim itu mudah banget ya. Mulai dari bab 1 sampai bab 6 wazannya cuma 1 yaitu maf'alan. Udah. Enak kan? Jadi qara'a yaqra'u qira'atan wa Makrotan. makro'an. Kataba yaktubu kitaban wa Maktaban. maktaban. Fataha yaftahu fathan wa Maftahan. maftahan. Doroba yadribu dorban wa Madroban. Madroban. Alima ya'lamu ilman wa Ma'laman. ma'laman. Itu. Jelas ya? Fa'ila yaf'ilu fu'la. Pokoknya bab 1 sampai bab 6 masdar mimnya ikut wazan maf'alan. Apakah ada pengecualian? Ada. Tapi sedikit. Nggak usah tak jelaskan. Nanti antum bingung malah. Kapan-kapan aja. Pokoknya maf'alan kebanyakan gitulah. Udah ya. Kita lanjut ke isim fa'il. Isim fa'il malah mudah lagi nih. Wazannya kalau sulasi mujarrad loh ya. Itu wazannya fa'ilun. Dah. Dari bab 1 sampai bab 6 kebanyakan ikut wazan fa'ilun. Kecuali bab 5. Bab 5 ini kebanyakan malah bukan fa'ilun. Melainkan ini macam-macam teman-teman ya bab 5 ini. Ada fa'alun, kemudian ada fa'ilun, macam-macam. Ada fa'ilun. Kadang bab 4 juga macam-macam, cuman nggak sevariatif bab 5. Pokoknya isim fa'il ikut wazan fa'ilun gitu. Kita mainnya pokoknya dulu deh. Biar antum nggak bingung. Nah misalkan ya, qara'a yaqra'u berarti fahuwa qari'un. Fa'ilun ya kan? Qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un. Kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fahuwa katibun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa Muhammad al-Fatih. Itu dari situ. Jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun, orang yang duduk. Enak kalau kita itu bisa nasrib. Kita pengen bilang, oh Zaid duduk. Zaidun jalisun. Nggak harus pakai fiil. Zaid itu nulis. Zaidun katibun. Bisa. Itu. Nah berikutnya. Yang nggak ikut wazan fa'ilun. Misalkan hasuna. Hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa. Nah ini beda. Bukan hasinun tapi hasanun. Oh begitu.
Makanya ada ya nama Hasan ya, cucu Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam, Hasanun. Artinya orang yang baik gitu. Contoh lainnya tadi kayak syajua yasju'u syaja'atan fahuwa Syaja'un. syuja'un. Oh, syuja'un. Loh, kok beda Nah, lagi? beda lagi. Beda lagi. Nggak kayak Hasanun. Nah, itu harus dihafalkan, Mas. Mu'alun. Iya, fu'alun. Januba ya jenubu janabatan wa ma janaban fahuwa junubun. Sekarang fu'ulun. Karuma yakrumu karomatan wa makroman fahuwa Karim. orang Karomun. yang mulia apa orang yang mulia? Karim. Karim. Karimun. Karim ya. Oh, karimun. Pakai ya Karim. maksudnya. Iya, pakai ya. Fa'il. Ya kayak kasuro, kasuro yaksuru masdarnya kasrotan. Kathir. Iya. Oh, Kasrotan kasrot. wa maksaron fahuwa Wa kathirun. kasir, fa'il. Kayak gitu harus hafalan Kathirun. untuk Kabirun. pemula. Kecuali kalau antum udah hafal, nanti baru belajar teori-teorinya itu di kitab-kitab sorof. Itu ada. Tapi yang ini ya sorof lanjutan, kalau sorof-sorof dasar ya gak dibahas. Pasti kalau sorof dasar isim fa'il wazannya fa'ilun gitu tok. Berarti yang 5 ini ada berapa macam, Ustaz? Yang 5 ini Ya banyak lah jenisnya. intinya. Masya Allah. Kalau ada yang double, Ustaz. Ada Double yang maksudnya double. gimana? Ada kayak Isim. Rohman, Rohimun, ada Rohman gitu kan. Oh, itu beda ya, akhi. Itu namanya sigoh mubalaghah. Sigot untuk memubalaghahkan, yakni makna melebih-lebihkan. Rohim, Rohman itu makna kan maha. Ya. Itu istilahnya mubalaghatus mil fa'il, memubalaghahkan isim fa'il. Aslinya memang isim fa'il dari kata rohimun, yang menyayangi. Dibuat maha atau bermakna banyak, jadinya Rohman dan Rohim. Itu. Oke, sekarang kita ke isim maf'ul ya. Isim maf'ul semua dari bab 1 sampai bab 6 wazannya cuma satu. Maf'ulun. Maf'ulun ya. Bukan a, bukan ai. Ada wawunya. Maf'ulun. Maf'ulun. Kecuali bab 5 nggak ada isim maf'ulnya. Bab 5 nggak ada isim maf'ulnya. Kenapa? Nah, silahkan dicari sendiri. Kenapa, Ustaz? Jadi dicari sendiri, udah tak jawab tuh, silahkan dicari sendiri. Kita jelasin nanti panjang. Itu ya. Jadi kalau misalkan kata bayak tubuh wadaka wazaka maktubun ya. Misalkan tertulis di atas tembok maktubun alal jidar. Nah, gitu kan. Kita nggak monoton pakai fiil terus yuktabu alal jidar, enggak. Pakai isim juga bisa. Maktubun alal jidar. Dipakai bahasa Indonesia termaktub. Ya, aslinya termaktub itu pemborosan kalimat itu, malah aneh. Ya kan? Tertulis jadinya kan. Kayak para ulama gitu ya. Para alim jadi. Apa istilahnya? Ya itulah. Deviasi kata, penyelewengan kata lah. Oke. Kalimat lain misalkan kita punya lafadz apa ya? Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Wadaka fahman. Fahman mafhumun. Mafhumun. Mafhaman fahuwa fahimun wadaka mafhumun. Mafhum difahami. Nah, itu sering kan dengar. Pasti kita nggak sadar itu kalau isim maf'ul awalnya. Karena nggak belajar saya. Nah, sekarang kan udah belajar jadi tahu. Alhamdulillah. Sekarang kita ke fi'il amr ya. Fi'il amr, fi'il nahi. Nah, ini pembahasannya panjang lagi ini. Intinya gini teman-teman, fi'il amr, fi'il nahi itu terbuat dari fi'il mudhari.
Kalau antum tahu fi'il mudhoreknya, minimal 50% tuh udah tahu langkah untuk membuat fi'il amr. Kalau fi'il mudhoreknya salah, amarnya pasti salah. Nah, Kecuali kalau kita sudah hafal sebelumnya. Itu. Qara'a yaqra'u. Amarnya apa? Iqra. Iqra. Nah, iqra. Itu kan bab 3 ya. Fa'ala yaf'alu qara'a yaqra'u berarti if'al iqra. Gitu. Yaqra'u iqra. Bayangkan kalau antum ngertinya mudhoreknya qara'a itu yaqru'u. Nanti kan jadinya ukru. Ukru, iya. Nah, kan salah jadinya. Mm. Darosa, mudhoreknya apa? Ya drusu. Udrus. Yadrisu. Ya Yadru. drusu. Apa? Yadrusu apa yadrisu? Nah, ini ada Ya beda. nih. drusu. Darosa. Ya drusu. Darosa, ya derusu. Darosa ya. Daro Udrus. saya. Yadrusu. Daro saya drusu. Berarti kalau belajarlah bahasa Arabnya apa? Udrus. Udrus. Belajarlah fi'il amr. Udrus. Ud. Kan dari domir anta kan yang mulainya. Ya. Udrus. Bukan Udrus. Idris, bukan Idris, bukan Idros ya, tapi Udrus. Udrus. Intinya harus benar dulu mudhoreknya. Jangan sampai keliru. Harokat ngain fi'ilnya itu loh. Kemudian fi'il nahi. Nah, fi'il nahi itu fi'il mudhorek yang ditambahi la nahi. Udah. Kayak gitu. Misalkan ya, antum bilang, kamu menulis taktubu. Kalau kamu jangan menulis, tinggal dikasih la. Belakangnya La disukun. taktubu. La Nah. tadrus. La taktub, la tadrus, la tajlis, dan seterusnya. La taqra. Berikutnya isim zaman makan. Isim yang menunjukkan waktu atau tempat. Isim yang menunjukkan waktu atau tempat itu dari bab 1 sampai bab berapa? 6. Coba antum perhatikan. Ada berapa pola ini? Cuma 2. Ada yang maf'alun, Ada ada yang 2. maf'ilun ya. Iya. Gimana cara membedakannya? Kapan maf'alun, kapan maf'ilun? Yang 1, 3. Kelamaan itu, kelamaan. 1, 3, 1, 3, 4, 5. Dari mudhoreknya. Oke, bagus nih. Gimana? Ya, mudhoreknya Masdar. berat. Ainnya. Mudhoreknya gimana? Fi'il mudhorek. Oke. Yang Dari ain mudhoreknya fiilnya gimana? Ustaz ya? Ya, Dari ain polo. fiilnya. Ya, polo ya, polo sama ya. Dari ain fiilnya Ustaz. Iya, gimana itu? Tolong Kan, dijelaskan. yang wazan bab kedua itu kan fa'ala yafilu. Terus di isim alat sama isim zaman itu jadi maf'ilun, jadi dia ngikutin ain Mudhorek. fiilnya itu ikutin mudhoreknya. Oke. Mudahnya gini teman-teman ya. Kalau fi'il mudhoreknya yaf'ilu, kalau fi'il mudhoreknya apa? Yaf'ilu, zaman makanya maf'ilun. Tinggal diganti mim. Sisanya Yaf'ilu fathah. jadi maf'ilun. Iya, sisanya fathah. Udah. Ustaz. Udah menjelaskan itu cuma 5 detik. Ya, mesti gitu aja. Alhamdulillah kan. Allah. Berarti ya yaf'ilu bab berapa? 2. Bab 2 Sama bab Bab 6. sama bab 6. 6. Yang mudhoreknya yaf'ilu kan ada 2, fa'ala yaf'ilu sama fa'ila yaf'ilu. Berarti bab 2 sama bab 6 zaman makanya maf'ilun. Sisanya maf'alun. Maf'alun. Gitu. Iya, maf'alun. Contoh nih misalkan ya, kata bayak tubuh, mudhoreknya yaktubu. Oh, langsung. Berarti zaman makanya apa? Tabun. Maktabun, nggak mungkin maktibun. Tabun. Kayak gitu. Nah, ini kalau belum nyambung penjelasannya bahaya nih. Masih bingung gimana sih maksudnya. Pokoknya gitu teman-teman ya, kalau mudhoreknya yaf'ilu, zaman makannya maf'ilun. Selain yaf'ilu, zaman makannya maf'alun. Udah, semoga bisa dipahami. Amin. Kataba yaktubu, mudhoreknya kan yaktubu, bukan yaf'ilu. Berarti zaman makannya Maktabun. maktabun. Kalau fatah yaftahu, zaman makannya Maftahun. tahun. Kalau jalasa yajlisu, Maftah. Majlisun. 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 Saja. Mudah kan? Ya. Yes. Terus tadi ada pertanyaan. Sajada yasjudu, zaman makannya apa? Masjidun. Kenapa nggak masjadun? Simai.
Simai. Oke. Simai, istilahnya syad kalau menurut ulama Basrah ya. Menyeleweng dari kaidah. Hmm. Kaidah itu kan ada sesuatu yang sama terus dijadikan kaidah umum gitu kan. Oh kalau begini jadinya gini. Tapi ada pengecualiannya. Nah pengecualiannya ini loh. Contohnya itu sajadah yasjudu. Zaman makanya bukan masjadun tapi Masjid. masjidun. Contoh lain apa? Ghoroba ya rubu. Artinya terbenam ya. Zaman makanya apa? Maghrib. Maghribun. 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 Harusnya kan magrob. Iya. Harusnya Kayak gitu. maghribun. Harusnya magrobun. Kalau kiasinya. Kalau ikut kaidah itu namanya kiasi. Bisa dianalogikan gitu loh. Bisa disama-samakan. Oh satu lafadz ini wazannya kayak gini berarti lafadz yang lain sama. Karena ini satu pola. Kalau dia keluar dari apa namanya kiasi itu tadi, kaidah umum itu tadi Simai. namanya simai. Atau istilahnya ulama Basrah itu adalah suatu yang syadz, menyeleweng dari kaidah. Syadun ya. Syadun pakai zal. Syadzun, syadza. Kemudian terakhir isim alat. Isim alat itu wazannya cuma 3. Kalau enggak mif'alun panjang atau mif'alatun. Dan sifatnya samai, harus dihafalkan. Itu ya. Harus dihafalkan. Kok begitu? Kenapa ini? Ini di sini ada fiil apa namanya? Bab pertama fa'ala yaf'ulu ini mif'alun. Kenapa ditulis mif'alun? Ini cuma contoh. Kalau antum nggak percaya, karena saya knusu. Isim alatnya apa? Maknusun. Miknasun. Miknasun apa miknasatun? Miknasatun. Miknasatun kan ada Oh ya, taknya. Miknasatun. Ya, itu membuktikan bahwa dia itu simai gitu. Nggak bisa kita apa namanya? Karang-karang gitu nggak bisa, teman-teman. Harus dihafalin. Kalau nggak miknasun apa namanya kok miknasun sih? Mif'alun, mif'alatun. Nah, tadi ada yang bilang tadi, masaha yamsahu. Isim alatnya apa? Mimsahatun. Mimsahah. Padahal di sini di bab 3 mif'alun. Masaha yamsahu kan bab 3. Di sini tertulisnya mif'alun. Tapi ternyata mimsahatun, mif'alatun. Iya kan? Iya. Fataha yaftahu. Isim alatnya apa? Miftahun. Miftahun. Miftah. Mudah. Doroba yadribu? Midrob. Midrobun. Apalagi ya yang sering dipakai ya? Mirwaha. Juga isim Muasyir. alat. Apa? Muasyir. Anu itu petunjuk itu penunjuk itu. Oh. Misal. Misbahun. Orang Jawa bilang ya, isim duding. alat juga. Apa? Kalau orang Jawa bilang duding gitu kan. Oh, duding. Isyarah. Misal. Mismarun. Misal. Kurang tahu saya. Apa itu maksudnya? Udah, alhamdulillah kita udah menyelesaikan sulasi mujarrad. Untuk sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, insya Allah kapan-kapan kalau ketemu lagi nahwu sorofnya. Nah, gimana udah jam 9? Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ini soal Ustaz. Fadl. Dulu pernah dengar kaidah tapi saya lupa itu mengenai wajan fa'ala yaf'alu ya. Itu Ya. katanya ada spesialis itu ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya. Betul. Jadi untuk bab 3 fa'ala yaf'alu itu biasanya ngain dan lam fi'ilnya berupa huruf halqi, itu kan? Iya. Huruf halqi itu huruf-hurufnya idhar itu. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Contohnya mana ayam na'u itu kan bab 3. Qara ayakra'u bab 3. Itu ada hamzahnya, ada ngainnya. Gitu, akhi. Meskipun bab 3 enggak semuanya gitu. Yang namanya kaidah kan kebanyakan, kalau kaidah itu pasti ada mustasnayatnya juga, pengecualian. Syukran. Afwan. Alhamdulillah. Cukup teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Tinggal antum praktik.
Prakteknya gimana? Ya itu tadi. Ketemu fi'il sulasi mujarrad. Misalkan di Al-Quran. Kalimah apa ya? Misalkan ikro. Oh ikro. Qara'a yaqra'u. Tasrif. Qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un wa dhaka makru'un. Ikro' la taqra' maqra'un maqra'un miqra'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdu. Masdar. Fi'ilnya apa ya? Hamida. Mudhari'nya ahmadu. Tasrif. Hamida yahmadu hamdan wa mahmadan fahuwa hamidun wa dhaka mahmudun ihmad la tahmad. Mahmadun mahmadun mihmadun. Oh iya teman-teman ya, isim alat ini tadi kenapa cuman di bab 1 sampai bab 3? Karena ini menyimbolkan bahwa isim alat itu hanya dimiliki fi'il muta'addi. Gitu kalau keterangannya di kitab-kitab syaraf ya. Untuk fi'il lazim nggak ada. Kecuali kalau fi'il baina itu memungkinkan. Baina muta'addi sama lazim. Cukup ya teman-teman. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah selesai 15 pertemuan. InsyaAllah kita lanjutkan Yaumul Isnin. Minggu keempat. Ya. Tayyib. Semoga bermanfaat. Itu aja yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk sisanya yaitu fiil sulasi mazid, insyaallah minggu depan. Ya ini minggu depan. Ya sebenarnya tergantung kalian ya pengen bahas fiil sulasi mazid, tasrifnya apa langsung loncat aja nih ke lazim sama fiil muta'addi. Saya sih ikut-ikut aja. Pengennya langsung Enaknya yang jadi, mana? Ustaz. Kenapa? Baiknya dijelasin, Ustaz. Kepengennya langsung jadi. Kepengennya langsung jadi. Amin. Ini generasi milenial banget nih, pengennya langsung jadi, nggak pengen proses. Iya, instan dah, pokoknya instan. Siap. Saya doakan diberi kemudahan teman-teman ya. Semuanya pasti butuh proses. Jadi balik proses itu nanti, itulah nikmatnya di situ. Kalau nggak ada prosesnya nggak tahu nanti kenikmatannya belajar. Jami'an. Fahimtum jami'an. Nah itu kan udah bisa nasib kan jadinya. Iya. Alhamdulillah. Ternyata Akhi Munawir hadir ya. Alhamdulillah. Berarti nanti ada kelanjutan hadir. Ya tergantung Ustaz Anwar. Tergantung apa mutasol apa mufarrik. Nah, kalau udah mutasol ya langsung gitu. Ya maksudnya selesai ini kan baru level pertama ya. Baru baca level pertama ini level pertamanya ke linglung malah jadinya kan. Ya, nah maksudnya ke depannya ini kan ini terbatasnya waktu, ada kelanjutan tingkat kelanjutannya gitu. Ada. Ahsan. Tinggal tanya aja. Kan nggak mungkin sampai sini. Lanjut. Iya. Kalau kepengen lanjut Sahriyah lagi ya Ustaz ya. Iya kayaknya. Murah. Rupiah. Antum bayangin ya, antum bayangin loh. Sepertemuan 2.500 kan. 5.000 ya. Insyaallah. Berarti bisa baca kitab. Bisa baca kitab terjemahin. Ayo. Kitabnya para ulama tuh banyak yang belum kita pahami. Cukup ya teman-teman ya. Nanti ngobrolnya silahkan di grup, monggo. Itu di fasilitasi grup, silahkan dimaksimalkan. Itu aja. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.